Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Selamat pagi Bu Anto, Bu Joyce, ya, pagi. Pak Lukas, Bu Nina, Bu Sinta, Cindy Yohan ya, James, puji Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, senang sekali Ko Anto sudah bergabung ya bersama kita. Oke, Tuhan berkati Ko Anto ya, semangat. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Ibu Yeti belum masuk ya? Haleluya. Oke, kita akan berdoa dulu pagi ini dan Ibu Nina akan doa pembukaan ya. Oke. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa, di mana Engkau memberikan kami waktu satu hari lagi Tuhan, untuk kami tetap ada dan menikmati anugerah-Mu. Kini Bapa Engkau layakkan, kuduskan kami agar kami mendapat perkenanan-Mu di dalam sembah sujud kami kepadamu, karena betapa hanya Engkau Allah yang patut kami sembah dan kami muliakan. Kami mau memuji mengagungkan Engkau Tuhan, karena betapa cinta kasih-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di pagi hari ini, ibadah kami boleh tertabis hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali. Dan saya ucapkan shalom, selamat pagi buat kita semua di pagi hari ini ya. Haleluya, Tuhan kita, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Dan kita datang untuk sujud menyembah Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Haleluya. Praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami semua. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada di dalam hidup kita sekalian ya. Oh terima kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Terima kasih Yesus. Haleluya, Tuhan sungguh baik. Oke, mari kita katakan sama-sama, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari angkat suara di hadapan Tuhan. Oh Yesus, katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, Dia sungguh ajaib.
Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat tangan, katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari dengan segenap hati hampiri Tuhan, percaya mukjizat masih ada dalam hidup kita. Mari katakan sama-sama dengan iman. Oh Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dengan iman katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Oh Tuhan, dengarkan firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, kita semua yang percaya pagi ini, tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memberi kita pertolongan. Dia sanggup menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, angkat yang jatuh, memberi kemenangan dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, sungguh Tuhan Yesus, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Ini doa kami. Mukjizat masih ada bagiku. Sebab Yesus, Dia pembuat mukjizat. Kami datang menyembah Yesus Tuhan, layak disembah selama-lamanya. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, satu pujian lagi kita nyanyikan bagi Tuhan di pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami percaya mukjizat masih ada bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian, hormat bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, hati kami percaya, sebab itu kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bawa kami lebih dekat, semakin dekat, dan lebih melekat lagi dengan-Mu ya Tuhan. Hati kami merindukan Tuhan pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan, Firman-Mu pelita bagi kaki, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ini doa kami, terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan ya oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang saat ini ada di Sidoarjo. Ya, silakan Bu Yeti menaikkan doa dulu. Terima kasih Pak John. Ya, amin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di gereja CLCC. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan, bahwa di pagi hari ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa di pagi hari ini kami bisa hadir bersama Bapak Ibu semua. Tuhan, gerakkanlah Bapak Ibu yang lainnya yang belum bisa hadir karena keperluan masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, Ibu Yeti ya akan menyampaikan dulu siapa yang bertugas di pagi hari ini. Ya, Ini oke, sudah jelas ya. Ya, bisa muncul ya. Ya, silakan Bu Yeti. belum ada muncul Pak John. Belum ada muncul. Di layar monitor sudah ada? Ya. Ya. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 PM waktu Jerman, Nederland. Host Ibu Yeti Sulistiorini saat ini ada di Sidoarjo. Worship leader plus pembicara Pastor John Sarbunan MA, Kediri, Praise and Worship. Doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Pengumuman Ibu Weli Sarbunan, Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Terima kasih. Ya, Dan terima kasih ya. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Oke, Tuhan berkati Bu Yeti. Amin, Dan pagi ini Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua. Dan setelah itu, setelah doa firman Tuhan disampaikan, nanti dinaikkan doanya oleh Ibu Nina Armedi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-243 dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kematian dosa ya. Saudara-saudara, apa benar ada kemuliaan Allah dalam kematian dosa? Apa jawabannya, saudaraku? Ada, ya. Kalau dosa dimatikan, maka kemuliaan Allah itu pasti ada. Tapi kalau dosanya hidup, dibiarkan, maka kemuliaan Allah akan hilang, ya. Manusia yang jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 23. Yang kemarin kita sudah bahas ya, kita lihat ayat ini. Nats Alkitab terambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Siapa yang mau menghadapi maut, menerima maut dalam kehidupannya? Enggak ada yang mau kan? Nah itulah sebabnya kalau kita mau menghindari maut, maka kita perlu mematikan dosa itu. Ya, dan saya percaya saat kita mematikan dosa dalam hidup kita, kematian dosa itu akan menghadirkan kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Ya, saudaraku. Tapi kalau upah dari kebenaran, ketaatan membawa kita kepada kehidupan. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita hidup hari ini karena anugerah Allah ya, karunia Allah, dan itulah sebabnya hari ke hari Tuhan ingin suatu. Kita belajar firman supaya kita tahu bahwa betapa bahayanya ketika orang bermain dengan dosa. Upahnya itu ya, hasilnya akibatnya itu adalah maut. Maut itu adalah kematian. Kematian yang keberapa? Kematian yang kedua. Kematian yang pertama terjadi di bumi,
dan kematian yang kedua terjadi nanti di neraka. Nah, hidup bagi orang berdosa cuma dia hidup satu kali di bumi, ya. Dan dia mati mengalami kematian yang kedua. Kematian pertama kali di bumi dan kematian yang kedua terjadi di neraka. Bagi siapa? Orang berdosa, yang pertama, yang kedua orang tidak percaya, dan yang ketiga bagi orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Itu bahayanya. Ya, tapi bagi kita orang percaya yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami dua kehidupan. Kehidupan yang pertama di bumi, dan nanti bila mana Tuhan izinkan suatu hari kita mati, maka tubuh kita dikuburkan dalam liang lahat dan kita akan bertemu dengan Tuhan, kita mengalami kehidupan yang kedua di sorga. Tidak mengalami kematian lagi, ya, yang kedua seperti yang tadi itu, ya. Orang-orang berdosa yang tidak percaya, yang murtad. Jadi kita orang percaya kita hidup dua kali. Hidup pertama di bumi, hidup kedua di sorga. Dan mati cuma sekali. Tapi pun kalau Tuhan izinkan kita tidak mati di bumi, maka itu luar biasa, ya. Makanya kalau kita setia menantikan Tuhan sampai Tuhan datang kembali, wow, kita mengalami rapture, pengangkatan suatu. Tapi tubuh kita ini untuk bertemu dengan Tuhan di sorga akan diubahkan dulu. Kenapa? Karena tubuh kita sudah terkontaminasi dengan dosa, sudah terkontaminasi dengan penyakit. Kenapa, saudaraku? Tubuh kita harus diubahkan karena sorga itu tempat yang suci, tempat yang kudus. Tidak ada di sana penyakit, tidak ada di sana dosa, ya. Maka itu tubuh kita diganti, diubahkan, ya, saudaraku. Jadi cara bagaimana Tuhan menyucikan, menguduskan hidup kita setiap hari dengan firman. Disucikan terus. Jadi ibarat kita ini mandi suci setiap hari, ya, dengan air suci, yaitu firman Tuhan. Sehingga tubuh kita dikuduskan dari hari ke hari sampai Tuhan datang kembali. Amin. Saudara-saudara, ini penting sekali, ya. Oke, kita lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kematian dosa sebagai upah bagi manusia berdosa yang membawa dia pada kematian yang kekal. Yang tadi saya sebutkan, ya. Kematian yang pertama di bumi, kematian yang kedua itu di neraka, ya. Tetapi anugerah Allah, kasih karunia Tuhan, keselamatan yang kita terima ini membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan pertama di bumi, kehidupan kekal di sorga, ya, abadi. Indah sekali, saudaraku, ya. Karena itu kita belajar bahwa betapa pentingnya, saudaraku, kematian dosa ini dalam hidup kita. Kita mematikan dosa dengan segala keinginannya, keinginan duniawi, kedagingan semua dimatikan. Ya, saudara, ya. Satu contoh, kita mematikan dosa. Harusnya kita ini lagi tidur, tapi kita udah bangun, ketemu dengan Tuhan, ya. Itu luar biasa, kita mematikan keinginan dosa, keinginan duniawi. Kita mau datang menyembah Tuhan di pagi hari ini, sementara orang lain pada enak-enak tidur. Nah, kita udah bangun, menjumpai Tuhan. Luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Dan juga siang, harusnya kita bisa melakukan banyak kegiatan, aktivitas, tapi kita masih sisihkan waktu bagi Tuhan. Ya, bukan sisakan, sisihkan waktu. Kita sediakan waktu kita 1 jam lagi dalam ibadah doa mujizat 1 jam, ya, saudaraku. Nah, kita sisihkan waktu lagi, saudaraku. Kita melatih manusia roh kita. Kita mematikan keinginan duniawi, keinginan dosa, saudaraku, dosa yang tidak mau nurut, yang tidak mau taat. Kita matikan semua keinginan itu, ya. Dan kita mau menghampiri Tuhan dulu. Nah, ini ada yang mengaminkan ini. Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini kan dia bernafas nih, bukan cuma manusia. Dia mengaminkan ini. Haleluya. Amin, ya. Dia bilang amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita siang nanti ketemu lagi dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu indah sekali. Itu cara kita mematikan keinginan dosa, ya. Karena dalam doa kita ketemu dengan Tuhan, dalam pujian penyembahan ketemu dengan Tuhan, dan dalam firman pun kita ketemu dengan Tuhan. Nanti malam juga pun, suatu, ya, waktunya kita istirahat. Tapi kita masih sisihkan waktu lagi 1 jam dengan Tuhan. Wow. Jadi itu indah sekali, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak memberi ruang atau tidak memberi kesempatan bagi dosa bisa menempati, bisa menguasai hidup kita, ya. Indah sekali. Sehingga kita hari demi hari, Bapak Ibu, semakin disempurnakan hidup kita sehingga kita bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Nah, hal ini dapat kita pelajari tentang tema kita pagi ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kematian dosa. Dapat kita pelajari, ya,
dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 12. Haleluya. Mari kita lihat bagian-bagian penting ini akan membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita berglori. Kenapa? Karena di sini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kematian dosa. Nah, kita lihat ya, dahsyat sekali. Kalau dosa dimatikan, kuasa Roh Kudus dihidupkan, kemuliaan Allah nyata. Tapi sebaliknya kalau kuasa Roh Kudus dipadamkan, sementara dosa dihidupkan, kemuliaan Allah hilang ya. Oke, mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian dosa. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mematikan. Mematikan apa? Mematikan manusia lama. Manusia lama itu apa? Manusia yang penuh dengan keduniawian, manusia duniawi. Ya, saudaraku, dan manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang berdosa. Ya, tidak membawa hidup tapi membawa kepada kematian, ya. Ini dia, saudara. Kita lihat Roma pasal 7 ayat 10. Roma 7 ayat 10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Amin. Amin. Saudara perhatikan baik. Sebaliknya aku mati. Mati ini apanya yang mati? Manusia yang jasmani atau manusia yang mana? Manusia yang duniawi, manusia lama itu. Yang masih suka ngamuk, nah itu harus dimatikan. Suka masih tersinggung, nah itu harus dimatikan, saudaraku. Yang suka apa, saudaraku? Hatinya jahat, hati penuh dengan kepahitan, itu harus dimatikan. Dendam, benci, nah itu harus dimatikan semuanya itu. Karena itu dosa semua, saudaraku. Kalau itu dibiarkan hidup, maka Bapak Ibu sekalian, justru itu akan membawa kita kepada kematian. Ya, saudara lihat orang-orang yang mati, ya sebelum mereka membereskan dosanya itu mengerikan. Biasanya mereka mengalami penyakit-penyakit yang mematikan, akut. Seperti kanker, tumor, ya. Itu kenapa? Karena hati mereka itu tidak dijaga dengan baik. Jadi itu ibarat mereka memelihara bom waktu. Kalau sudah waktunya meledak, nah itu sangat fatal sekali, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu kita perlu mematikan manusia lama kita. Sebelum kematian datang dalam hidup kita, kita mematikan manusia lama dulu. Manusia duniawi, manusia kedagingan ini. Manusia yang suka melakukan dosa. Tuhan minta kita untuk lebih dekat, malah setan ingin kita lebih jauh. Tuhan ingin kita untuk mengenal dia, setan malah ingin supaya kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan ingin kita berdoa, setan ingin kita tidak berdoa, ya saudaraku. Dan itu menggoda kita setiap hari. Maka kita perlu mematikan manusia lama ini, ya, supaya sesuatu yang hidup, yang ilahi hidup, yang sorgawi hidup dalam diri kita. Kalau yang duniawi mati, maka yang sorgawi hidup, saudaraku. Amin ya, Bapak Ibu. Yesus dalam doa Bapa kami, dia mengajarkan apa? Bapa kami yang ada di sorga, terus apa lagi? Dikuduskanlah namamu, terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Sebelum kerajaan Allah datang, kerajaan yang lain harus minggir dulu. Kerajaan yang lain harus berlalu, saudaraku. Kerajaan Allah tidak akan datang kalau kerajaan yang lama, yaitu kerajaan iblis, kerajaan dosa, masih ada dalam diri kita. Izinkan itu pergi dulu. Relakan itu pergi, saudaraku. Ya, termasuk kepahitan, kedendaman, kebencian, sakit hati, akar pahit. Saudaraku, itu saudara rela, biarkan itu pergi, ya. Berikan pengampunan bagi orang yang menyakitimu. Baru engkau bisa melihat sesuatu yang hidup, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surgawi yang akan menyenangkan hatimu akan hidup dalam dirimu. Amin ya. Itu dia. Saudara, mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian dosa. Ya, ini dia. Yang kedua siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang menghidupkan. Kalau tadi dia mematikan manusia lama, manusia dosa, manusia duniawi, manusia kedagingan. Sekarang yang kedua dia menghidupkan. Yang dia hidupkan apa? Dia menghidupkan firman di dalam dirinya. Agar apa, saudaraku? Tujuannya agar tidak ada dosa yang bisa menipu dirinya. Ya, saudara-saudara, dosa itu bisa menipu manusia. Itu sejak Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan bilang pohon di tengah-tengah Taman Eden jangan makan buahnya. Malah setan bilang, oh nggak apa-apa, makan aja.
Kamu nggak akan mati kok, nanti malah matamu bisa lihat Allah, dan kamu akan menjadi sama dengan Allah. Tertipu, saudaraku, ya. Maka itu mereka tidak menghidupkan firman dalam dirinya. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat 11. Roma 7 ayat 11. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Amin. Tuhan adalah sumber dari hukum itu. Dia adalah sumber dari firman Tuhan, ya. Hukum-hukum Tuhan itu disebut firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu disebut firman Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebab dalam perintah itu, dalam firman itu, dalam hukum-hukum Tuhan itu, apa yang terjadi? Dosa mendapat kesempatan. Untuk apa, saudara? Kesempatan untuk apa? Untuk menipu aku, menipu manusia ini, saudaraku. Ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan oleh perintah itu yaitu dosa membunuh aku. Lihat, orang-orang yang tidak menghidupkan firman di dalam dirinya, saudaraku, maka sudah bisa dipastikan dosa akan menipu dirinya. Dan upah dosa tadi kita sudah lihat, ya, Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Yang membunuh dia itu adalah upah dari dosanya. Tuhan tidak membunuh manusia, tapi upah hasil dari pekerjaan, dampak, akibat dari perbuatan manusia itu akan dia alami sendiri, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu setiap hari ada ibadah-ibadah seperti ini. Tuhan ingin supaya kita menghidupkan firman dalam hati kita, ya. Jadi sebelum firman dihidupkan, dosa harus dimatikan dulu supaya firman itu benar-benar menguasai diri kita. Sehingga setiap apa yang kita ucapkan ada kuasa Tuhan, apa yang kita perkatakan itu semua terjadi. Karena apa? Ada power, ada kuasa yang diam di dalam diri kita, yaitu firman. Amin, saudaraku, ya. Tidak mungkin firman dengan dosa itu menyatu, saudaraku. Ya, sama dengan air dengan minyak, tidak bisa menyatu, saudaraku. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sekalian, firman ini yang kita dengar ini, Bapak Ibu, sangat membantu kita untuk apa? Membersihkan kita, menyucikan kita dari dosa ini, saudaraku. Sehingga tidak ada dosa-dosa yang menempel yang kita sembunyikan, semua dibersihkan sehingga kita benar-benar menjadi layak di hadapan Tuhan. Amin, ya. Berapa banyak saudara-saudara yang pagi ini mau izinkan kematian dosa di dalam diri kita, yang mau izinkan kematian dosa dalam diri kita. Amin, ya. Dosa harus dimatikan, tapi firman harus dihidupkan, ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terus apa lagi? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Kita mematikan dosa dan kita menghidupkan firman dalam diri kita, ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Jadi tujuannya itu apa? Kalau kita menghidupkan firman, itu iblis tidak bisa menipu kita lagi. Saudaraku, ya. Adam dan Hawa kenapa tertipu? Karena mereka tidak menghidupkan firman dalam dirinya. Tuhan bilang pohon di tengah-tengah taman Eden ini jangan makan buahnya, ojo. Tapi namanya setan, ya saudaraku, dia berikan Adam dan Hawa ini iming-iming. Oh enggak lah, enggak begitu. Yang benar adalah kalau kamu makan buah itu di tengah-tengah pohon taman Eden itu, kamu tidak akan mati. Malah matamu akan terbuka, bisa melihat Allah, dan kamu bisa menjadi sama dengan Allah. Oh, mereka tertipu. Pada waktu mereka makan buah itu, mereka sadar. Mereka dalam keadaan telanjang. Jadi kalau sudah telanjang, mereka malu, saudaraku. Ya, biasa kalau orang malu, takut ketahuan, sembunyi, saudaraku. Nah, itu akibat dosa, ya. Suatu hari ada seorang bapak, dia mau pergi ke tempat yang jauh, dan dia sudah siapkan makanan masakan yang enak buat anaknya, ya, karena dia tinggal dengan anaknya. Jadi anaknya itu jaga rumah, jadi dia siapin makanan di rumahnya buat anaknya. Jadi bapaknya pesan kepada anaknya, dia sudah siapkan lauk pauk, nasi segala macam. Lalu di situ ada banyak makanan-makanan di atas meja. Lalu meja itu sudah dialasi dengan itu, ya, penutup meja yang kain warna putih, ya. Dan bapaknya itu bilang, "Nah,
Ini semua makanan di atas meja ini boleh kamu makan, karena makanan semua ditutup supaya jangan sampai ada lalat atau kecoak, jadi harus ditutup ya. Lalu bapaknya itu pesan, nah makanan di atas meja kamu boleh makan semuanya ya, boleh makan, tapi jangan kamu ambil yang di tengah-tengah itu. Kalau mangkok yang di tengah-tengah itu nanti sesuatu yang akan membahayakan, merugikan kita semua. Nah, namanya si anak penasaran, soal kepo ya, bapaknya sudah pergi, dia ingin tahu apa sih yang ada di mangkok di tengah-tengah mangkok-mangkok yang lain ini. Dia penasaran, saudaraku. Ketika dia buka tutupan mangkok itu, ternyata di dalamnya ada tikus, saudaraku. Dan tikus itu langsung lari karena kaget. Tikus itu lari, dia injak itu, saudaraku ya, sayur-sayur, lauk pauk, apa ikan kuah, saudaraku. Itu langsung meja itu penutup meja itu kain putih itu semua langsung udah tertumpah itu kuah ikan, kuah sayur apa segala macam, jadi orat-arit saudara ya. Waktu bapaknya pulang, wow, bapaknya marah sekali karena anaknya itu tidak mengikuti instruksi dia ya saudaraku. Nah, itu sama dengan Adam dan Hawa seperti itu. Jangan kita mengikuti hal yang salah itu ya. Saudara, mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian dosa. Ini kita lihat yang ketiga, ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menerima, ya, dia menerima dan melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perintah Tuhan, firman Tuhan ya. Dan perintah Tuhan itu adalah kudus. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sumber dari hukum. Dia ada pribadi yang kudus, sehingga firman itu juga kudus ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Coba kita lihat ayat ini, Roma pasal 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Amin. Amin. Yang membuat orang itu tidak kudus, berdosa, itu adalah ketika dia tidak mentaati akan firman Tuhan, ya. Seperti anak tadi, suatu dia tidak mentaati akan perintah bapaknya, dia buka mangkok di tengah-tengah mangkok-mangkok yang lain itu, akhirnya keluarlah muncul si tikus itu yang menjijikan itu, membuat meja itu jadi kotor, ya, berantakan semua, tidak bersih lagi, ya, saudaraku. Nah, itulah kehidupan manusia seperti itu. Jadi Tuhan ingin pagi ini yang ketiga kita menerima setelah menerima firman, sekarang kita melakukan ya. Firman, hukum Taurat itu dan perintah Tuhan itu adalah kudus ya. Firman Tuhan itu adalah kudus. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dia dibawa kepada kehidupan dan bukan kepada kematian. Ya, oke, kita lihat ayatnya Roma pasal 7 ayat 10. Roma 7 ayat 10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Amin. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak taat. Perintah Tuhan itu kalau mereka tidak taat, mereka melanggar, justru membawa kepada kematian. Tetapi di saat mereka taat pada firman Tuhan, mereka dibawa kepada kehidupan, ya. Jadi dalam kitab Ulangan 28 berkata, aku perhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilihlah berkat supaya kamu diberkati, ya. Saudaraku, kalau kita mentaati Tuhan, kita akan diberkati, ya. Ada kehidupan yang indah dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kalau kita melanggar firman, kita tidak mentaatinya, maka kita akan mengalami keadaan yang fatal, ya. Endingnya itu adalah kematian, saudaraku. Lalu gimana, Pak? Kalau orang sudah terlanjur berdosa, apakah Tuhan bisa mengampuni? Bisa, asal mau bertobat, ya. Tuhan datang bukan mencari orang benar, Tuhan datang mencari orang berdosa yang mau bertobat. Mau bertobat itu mau meninggalkan kehidupan yang lama, keduniawian, ya. Kehidupan yang penuh dengan dosa, ya. Dosa apa? Dosa sakit hati, iri hati, kebencian, kedendaman, saudaraku, bahkan kepahitan. Nah, itu dia tinggalkan semua dosa-dosa itu, baru dia bisa mendapat pengampunan, ya. Haleluya. Oke, selamat datang Bu Wace dan Bu Beli sudah bersama kita ya di pagi ini. Oke, yang kedua mari kita lihat. Yang kedua, saudaraku, ini hasilnya ya luar biasa bagi orang yang taat pada firman. Apa yang terjadi?
dia tidak tertipu lagi, dan dia luput dari hal yang mau membunuhnya. Yang mau membunuhnya itu apa? Dosa. Ya, karena upah dari dosa itu maut. Kita lihat ya, Roma 7 ayat 11. Roma 7 ayat 11. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Amin. Nah, dan oleh perintah itu, perintah Tuhan itu, supaya kita menjauhi dosa, tapi karena manusia tidak mentaati firman, melanggar firman, nah, sehingga membuat dia berdosa, dan upah dari dosa itu membunuh dia, saudaraku. Ya, saudara, maka itu kita belajar setiap hari mentaati Tuhan. Pak, firman itu berat, Pak. Tidak ada yang berat, Bapak Ibu sekalian ya. Ukurannya apa, saudara? Kalau kita tahu firman itu tidak berat, kalau hati kita cinta Tuhan, firman perintahkan kita, firman seperti apapun, tidak berat. Kita bisa lakukan dengan enjoy, dengan sukacita, tidak ada keberatan. Seringkali orang merasa berat karena apa? Hatinya belum cinta Tuhan. Kalau hatinya cinta Tuhan, Tuhan minta apapun, dia pasti bilang, oke Tuhan, saya siap melakukannya. Siap Tuhan melakukannya. Amin. Ya, orang yang merasa berat itu karena hatinya belum cinta Tuhan. Saya berdoa supaya pagi ini, ketika kita cinta Tuhan, kita rela melakukan apapun, ya, dan terbukti suatu. Kita bangun pagi-pagi, sementara orang lain masih enak-enak tidur, kita sudah bangun pagi-pagi berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mau rela untuk Tuhan, ya. Kita nggak mau eman-eman suatu. Nanti siang juga saya undang saudara, ada nanti ibadah doa mujizat 1 jam ya. Kita mulai jam 1 siang saudaraku ya. Banyak pergumulan-pergumulan yang ternyata kita doakan dan satu persatu mulai terjawab ya. Sebagaimana kesaksian teman-teman dan saya juga saudaraku ya. Ketika anak kami badan itu panas, dingin ya. Dan memang ini mamanya ini Bu Sinta agak sedikit dalam keadaan cemas, dalam keadaan was-was, ini bagaimana ini, mau ke dokter, terus mau ke rumah sakit, nanti bagaimana, karena kita mendengar kesaksian Bu Yeti bercerita, wow, ini juga mengaminkan ini. Ada suara mengaminkan. Bu Yeti menantunya juga dalam keadaan sakit dan masuk rumah sakit, sudah di ruangan ICU, tapi dengan adanya kita berdoa, saudaraku, ternyata Tuhan lepaskan dia ya waktu di ruangan ICU sehingga akhirnya pindah di ruangan biasa dan akhirnya bisa pulang ya berkumpul dengan keluarganya. Dan masih banyak yang lain, saya percaya cucunya Ko Anto juga sudah disembuhkan ya, Ko Anto ya. Anak Yosefin, Ko Anto sudah sembuh ya. Nah, waktu anak kami dalam kondisi seperti itu, saudara kasih Tuhan, kemarin pagi setelah ibadah pagi seperti ini, saudaraku ya, ibadah pagi seperti ini, setelah ibadah ini saya langsung datang doakan dia dan saya ambil itu perjamuan ya, roti dan anggur, saudara. Saya ajak dia bersama mamanya dan kami bertiga. Kami angkat anggur dan roti di hadapan Tuhan. Kami doa dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Setelah dia makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan, akhirnya tuh panasnya itu turun, saudara. Langsung sampai sekarang ya, luar biasa. Oke, Tuhan Yesus baik, saudara ya, ajaibnya Tuhan. Sehingga siangnya itu dia bisa pergi ikut fitness lagi ya, karena kalau dia tidak olahraga rasanya badannya nggak enak. Jadi dia olahraga lagi, saudara. Memang olahraga itu Alkitab bilang ada gunanya, tapi gunanya terbatas ya. Tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah ini tanpa kita sadari, kita ini sedang olahraga. Apa yang kita olahraga apa? Olahraga rohani, saudaraku. Jadi roh kita dilatih, jiwa kita dilatih, saudaraku. Ya, hati kita dilatih Tuhan sehingga jadi otot-otot yang kuat, ya, sehingga kita bisa menang dalam pertempuran ini, saudaraku. Ya, seperti itu. Dan puji Tuhan, anak kami hari ini bisa masuk sekolah lagi, ya. Oke, itu yang hasil yang kedua. Mari kita lihat hasil yang ketiga. Ini dia. Saudara-saudara terkasih Tuhan, yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melakukan firman Tuhan itu karena firman itu kudus, benar, dan baik. Amin ya. Bukan cuma kudus tapi benar, bukan cuma benar tapi juga baik. Haleluya. Kita lihat ini komplit sekali. Lihat ya Roma pasal 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus,
Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Amin. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa sekali lagi ya. Ibu Nina Armedi akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Ya Pak John, Ya. kita berdoa. Kembali kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih memperdengarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk mematikan setiap kehidupan lama, dan membawa kami kepada kehidupan yang baru. Dan biarlah Bapa, kehidupan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan kiranya ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menerima setiap firman kebenaran-Mu yang memberikan kami kehidupan untuk hari-hari hidup kami ke depan. Biarlah firman itu selalu melekat dalam hidup kami Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan untuk berjalan sendiri, tetapi biarlah tangan kanan-Mu selalu menuntun dan mengarahkan kami Tuhan. Agar kami dapat sukacita surgawi. Di dalam kami terhimpun dalam satu persekutuan CLCC sebagai satu tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau pun memberkati hamba yang menyampaikan firman pada pagi hari ini yang Kau percayakan Tuhan. Engkau mau pakai dia di dalam pelayanan ke depan untuk lebih heran lagi, untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan. Agar banyak jiwa nantiasa dapat mendengar dan mau mengakui Engkau sebagai juru selamat. Memberkati juga Ibu Sinta Tuhan, di dalam mendampingi Pak John, di dalam menolong, menopang untuk pelayanan. Mari Bapa, Engkau memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita bergandengan tangan untuk selalu saling menguatkan Tuhan, saling mengingat, lebih saling mendoakan satu dengan lain. Persatukan kami yang ada di Kediri maupun yang ada di Surabaya. Mari Bapak, Engkau memberikan kami kemampuan untuk orang-orang yang belum dan sering jarang dan lemah dalam mengikuti akan ibadah ini. Engkau memberikan kemampuan untuk kami dapat saling menopang di dalam doa Tuhan. Karena doa adalah merupakan pengharapan di dalam setiap nafas yang kami hirup. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, untuk selalu mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan, mencari akan kerajaan-Mu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Nina. Doa yang sangat indah ya. Tuhan memberkati Bu Nina. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Bu Nina, terima kasih sudah doa-doanya, dan juga saat ini untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Joyce. Dipersilakan oleh Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Yeti untuk kesempatan buat saya. Shalom. Shalom, Bu Joyce. Terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan menaikkan Haleluya. Bu Joyce hilang. Ya, mungkin masalah signal kali ya. Iya. Ya. Oke, mungkin Pak Lukas bisa perdengarkan doa profetik. Halo Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Ya, shalom. Kita bersama-sama kita deklarasikan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini.
dan mengalami gelombang kebenganan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Bagi Gereja CLCC Everlasting. Haleluya. Oh, Ibu Joyce Urapan. sudah ada. Ya. Ya, Bu Joyce, bisa dilanjutkan? Oke. Ya. Pak, ya. Ya, oke, silakan. Ya. Ya. Lanjut di doa profetik yang kedua ya. Ya, Ya. silakan Bu Joyce. Terima kasih Pak John ya. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dan Bapak Lukas Krisnanto. Wow, luar biasa. Tuhan berkati Ibu Joyce dan Pak Lukas. Ya, kembali kepada host kita. Pak John, Ya. saya kembalikan ke Ibu Ibu Yeti. Yeti. Luar biasa Pak Lukas yang membantu saya. Haleluya. Semangat, semangat. Oke, siap. Terima kasih Pak Lukas dan Bu Joyce yang sudah berduet ria. Ya, Ya, saling mengisi, saling amin. Melengkapi. Amin. ya. Inilah kami sampaikan juga untuk pengumuman yang dibawakan oleh Ibu Welis Ukubun. Ukubun. Kami persilahkan Ibu Weli. Ya baik, makasih Ibu Yeti untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening
rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah, doa, mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U Datar 8, Darmo Hill, belakang Ciputra Wall, Surabaya Barat. Selanjutnya hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Ibu Yeti Sulistyo Rini, alamat Perum Grand Alexandria Hill, Puri Suryajaya, Blok AH 7 Datar 28, Desa Damarti Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Selesewati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Selesewati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Yeti. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Terima kasih Ibu Weli dengan baca pengumuman. Dan sekarang saya kembalikan Bapak Pendeta Bapak John Sarbunan untuk doa. Terima kasih. Amin. Ya, amin ya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu ada punya pergumulan, ada punya persoalan, bisa langsung kirim ya di depan layar chat monitor dan kita akan doakan ya saudara-saudara sekalian di pagi hari ini. Oke, kita akan berdoa juga untuk Ibu Wace, untuk pergumulan suaminya Bapak Kim Sun, Tuhan pulihkan kondisi kesehatannya ya, sehingga Pak Kim Sun bisa beraktivitas kembali lebih baik ya dari waktu-waktu sebelumnya. Untuk Ko Anto juga cucunya sudah sehat ya Ko Anto ya, sudah sembuh ya. Nah, kemarin kita dengarkan Ibu Nina kesaksian untuk menantunya sudah ada kemajuan. Puji Tuhan, kita bersyukur tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Mari kita akan Pak John, ya
Bu Yeti? Minta doa putra saya David sedang sakit nggak enak badan. Oke. Masuk angin mungkin kecapean. Iya, baik. Terima kasih, Terima mohon kasih. dukungan doanya. Ya, terima kasih infonya Bu Yeti ya. Jangan takut, kuasa Tuhan lebih besar ya. Kita akan bersatu hati, kita berdoa untuk David ya, supaya Tuhan tolong dia, Tuhan pulihkan. Oke, Bapak Ibu semua. Bapak Pendeta, Ibu Tabita ya, mohon. Ya, selalu kami doakan. Ya, Pak, Bu Tabita Keliduan ya. Terima kasih Bu Weli. Oke, saudara-saudara, kita akan sama-sama satu dalam doa di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau pembuat keajaiban Tuhan di dalam hidup kita sekalian, anak-anak-Mu. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan kami doakan pagi ini untuk pergumulan Ibu Yeti Sulistiorini, untuk anaknya David dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu, Engkau sembuhkan David. Terimalah aliran kuasa Tuhan. Terimalah aliran kesembuhan, terimalah aliran mujizat Tuhan atas tubuhmu. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan cucu Bu Yeti, oh Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan juga anak kami James. Tuhan juga sudah sembuhkan cucu Ko Anto. Tuhan juga sudah sembuhkan menantu Bu Nina. Tuhan sembuhkan juga David saat ini juga. Dan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja, memulihkan, menyehatkan, menyembuhkan dia. Berkati obat yang diminum, makanan yang dimakan dalam nama Yesus menjadi sarana pemulihan kesehatan bagi tubuhnya. Dan Tuhan juga menolong, ya Tuhan, Bu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucu Tuhan sertai mereka di dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Beri mereka masa depan yang penuh harapan. Segala doa dan impian sudah Tuhan dengar di pagi ini. Terima anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Pertolongan, kemenangan, kesehatan, kemunculan, keberhasilan menjadi milikmu. Kami doakan semua yang hadir pagi ini juga Tuhan, Ibu Weli Hukubun, untuk pergumulan, oh Tuhan, semua keluarga besar Hukubun Defretes di, oh Tuhan, Jayapura, Papua, sertai mereka semua. Tuhan, terima kasih, kami percaya, berkati Aldo, Aldri, juga Nito, Usu, juga Aren, Arsenio, pulihkan kesehatan mereka, berkati studi mereka, pekerjaan mereka. Untuk Ibu Erna, Ibu Erni, Tuhan sembuhkan. Pak John Hukubun, untuk juga Pak, oh Tuhan Yesus, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Pak Wahyu Hukubun juga, Ibu Sinta, sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan untuk Pak Stephen Defretes, sertai dia juga untuk di PPG, Tuhan, yang buka jalan bagi dia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan juga sudah berikan kesehatan bagi Ibu Weli Hukubun dan juga untuk Ibu Tabita Keliduan, kuasa Tuhan bekerja atasnya saat ini. Tuhan jamah, sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih, percaya Tuhan juga sembuhkan Pak Ari Keliduan di Kota Bekasi. Terima kasih, mujizatmu masih terjadi. Sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, Pastor Konende Ismail yang ada di Kota Bogor. Sembuhkan mereka, Cilinda, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, juga sembuhkan juga Tuhan Pak Kim Sun, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Berikan kekuatan bagi Ibu Wace untuk melayani suaminya dengan baik. Berikan kesabaran, berikan hati yang tetap percaya dan bersyukur. Bersama dengan Tuhan dia bisa melewati semua dengan baik. Semua anak-anaknya Tuhan berikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, dan juga mencintai orang tuanya. Terima kasih Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Segala berkat rezeki Tuhan tambah-tambahkan dalam pekerjaan mereka. Selalu buat mereka berhasil, beruntung, berkemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Demikian juga Tuhan kami doakan untuk Ibu Nina Armedi. Berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera bersama dengan suaminya Mas Aji. Tuhan dalam nama Yesus, hati yang baru dan roh yang baru Tuhan atasnya, dan kami percaya kalau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, dan yang baru datang dia sambut saat ini, dan tidak akan lama lagi dia akan memberikan dirinya, menyerahkan sepenuhnya totalitas di hidupnya kepada Tuhan. Dia akan menjadi murid Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mengenal pribadimu. Oh Tuhan, apa yang menjadi impian, doa, harapan Bu Nina terkabul dalam nama Yesus di tahun 2024 ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan berkati anaknya yang sedang berlayar, perlindungan penyertaan-Mu sempurna, dan juga untuk istrinya yang ada di Jawa Tengah. Tuhan sertai, Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan kesehatannya, dan saatnya dia akan melahirkan dengan baik. Terima kasih
kasih. Ini doa kami kepadamu, kami percaya Engkau mendengar doa kami di pagi ini. Demikian juga dengan Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat sedang memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Engkau akan melewati semua persoalan satu persatu dengan baik. Semua yang engkau hadapi, Tuhan beri engkau kemenangan atas setiap masalah sehingga tidak ada hal yang merugikan, yang mengecewakan, yang menakutkan. Tuhan sudah mendengar doamu, semua keluh kesahmu, semua permohonan doamu sudah naik ke telinga Tuhan, dan Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan kesehatanmu, suamimu, anak, mantu, cucumu. Tuhan beri mereka hati yang baru dan roh yang baru, hati yang takut akan Tuhan. Terutama untuk Wawan, Tuhan jamah dia dalam nama Yesus bersama dengan istrinya. Lepaskan dari segala belenggu dan semua ikatan roh jahat di dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini oleh kuasa kebangkitan Yesus, kami akan melihat Wawan akan dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan, dengan roh pertobatan. Dia akan dilepaskan dari segala roh yang membuat dia, Tuhan, saat ini tidak bisa mengalami keajaiban Tuhan dalam nama Yesus. Dia ditutup matanya, ditutup hatinya, pikirannya. Tuhan akan membukakan dia, melepaskan dia. Oleh karena doa dan puasa yang Ibu Joyce naikkan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang membebaskan Wawan. Dan Tuhan terima kasih, pulihkan hati mereka antara anak orang tua, antara suami istri, menantu mertua dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Bu Joyce jangan takut, beberapa waktu ke depan engkau akan lihat keajaiban Tuhan terjadi. Tuhan akan bukakan sumber-sumber berkat. Apa yang ditutup manusia, Tuhan akan bukakan sesuatu yang baru lagi. Ada pintu-pintu keajaiban yang akan terbuka bagimu. Terima dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi Pak Umar, ya Tuhan, untuk terus mengiring Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu Sonia sekeluarga, keluarga besar Hukum Defretes, keluarga besar Ibu Joyce Putirai, dan keluarga besar, ya Tuhan, Pak Umar. Tuhan selamatkan mereka. Juga untuk Pak Lukas, dalam nama Yesus. Tuhan akan membawa engkau makin hari makin berjalan dalam segala rencana dan kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan singkapkan dalam hidupmu. Tuhan melihat hatimu yang ingin mengenal pribadinya. Dan ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, maka sesuatu yang ajaib akan menghampiri engkau dalam nama Yesus. Sesuatu yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menuntun engkau berjalan di dalam jalan-jalannya. Tuhan sedang bawa engkau ke padang rumput yang hijau. Engkau akan menemukan ada banyak hal yang dahsyat dan ajaib akan Tuhan nyatakan di sana. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat semua jalan-jalanmu dipermudah, dilancarkan oleh Tuhan. Beberapa waktu ke depan, engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban. Seperti yang tidak dilihat sebelumnya, yang tidak pernah didengar sebelumnya, yang tidak pernah dialami sebelumnya. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Tetap cinta Tuhan dengan segenap hatimu, karena ini kabar baik bagimu. Orang yang mencintai Tuhan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sudah melakukan semua dalam hidupmu. Dan Tuhan beri engkau masa depan penuh harapan bersama dengan putrimu, anak Kesia Temi. Tuhan sertai dia dalam studinya sehingga dia bisa menyelesaikan dengan baik. Tuhan berikan dia masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan untuk Ko Anto juga dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan Ko Anto untuk bagian tulang tangan, kelingking kiri kanan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatanmu. Memulihkan juga segala sesuatu untuk bisnis, pekerjaan, toko. Tuhan tambahkan order, omset. Tuhan tambahkan pelanggan yang banyak. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Terus belajar mencari Tuhan, sumber dari segala sumber yang kau butuhkan. Tuhan, sumber keuangan, sumber rezeki, sumber kelimpahan, kemakmuran, sumber berkat. Cari Tuhan, dan engkau akan lihat segalanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesehatan, panjang umur. Terima kasih Tuhan, tambahkan bagi Ko Anto, lindungi bersama dengan istri, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Juga berkati Pak Morris bersama dengan istri dan juga keluarganya, untuk adiknya yang dalam kondisi kesehatan terganggu, untuk anaknya Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih untuk kakaknya Pak Martin, Tuhan juga sudah sembuhkan, mencukupi segala kebutuhan mereka, Tuhan tambahkan rezeki. Berkati kebaktian nanti siang untuk ibadah mujizat doa 1 jam, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Sebentar kami akan ketemu dalam nama Yesus. Dan berkati kebaktian nanti malam, besok pagi, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Dan berkati kebaktian tanggal 20, tanggal 27, baik di tempat Ibu Nini Herawati, di tempat Ibu Yeti. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja melawat kita semua. Pada saat kami datang di sana, kuasa Tuhan sudah bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan.
Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, Ibu Yeti yang melayani sebagai host, juga Ibu Joyce yang menaikkan doa profetik, Ibu Willy yang menyampaikan pengumuman, Pak Lukas yang memperdengarkan firman Tuhan. Berkati semuanya Tuhan di pagi hari ini. Ibu Nina yang sudah menaikkan doa pembukaan dan juga untuk doa peneguhan firman, memberkati semua yang sudah hadir di pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kesembuhan, terima kemenangan, terima kemuliaan Allah. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pastor. Sama-sama, Tuhan memberkati teman-teman semua ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Bu Yeti, Bu Joyce, Pak Lukas, Bu Nina, Bu Weni, Bu Wace, Bu Anto. Amin. Amin ya, salam buat istri Pak Anto ya dan anak-anak. Ibu Nina, Ibu Yeti, Pak Lukas, Ibu Juli, Ya. Bu Wace, Bu Sinta, Ibu Meliawati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Sampai jumpa nanti siang ya. Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Ya.